Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru Waalaikumsalam. penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banggai, kelas 0901, kelompok 3, pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan coaching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nita Fitriana dari SMP Negeri 4 Toili dan rekan saya Bapak Syarifuddin B. Hamada dari SMP Negeri 1 Toili Barat dan Ibu Endang Sulastriyati dari SMA Negeri Tolisu. Pada sesi pertama, saya Nita Fitriana sebagai observer dan Bapak Syarifuddin B. Hamada sebagai coach dan Ibu Endang Sulastriyati sebagai coach. Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi ini saya ada disampaikan sama teman bahwa Pak Syarif tadi itu ada mencari saya. Nah sekarang saya Iya, ingin Bu. Syarif, ada apa ya Pak mencari saya? Ini ada yang saya mau bicarakan dengan Ibu berkaitan dengan anak-anak di sekolah, Bu. Oh iya, apa yang ingin Bapak obrolin pada percakapan kita kali ini Pak? Begini, Bu. Sebelumnya saya minta maaf, Bu, sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya, Ini saya ada masalah di sekolah. Itu anak-anak, Bu, sering sekali saling mengejek dengan teman, saling bully, Bu, sampai menggunakan nama orang tua dalam pembuliannya, Bu. oh jadi seperti itu ya yang terjadi di kelasnya Bapak. Kemudian Iya, Bu. apa hal yang Bapak harapkan dalam obrolan kita kali ini, Pak? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dalam percakapan kita kali ini, Bu, dalam bincang-bincang ini. Siapa tahu Ibu bisa Oh, memberikan saya solusi atas permasalahan yang saya hadapi. oh iya. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi Bapak ingin berbagi ya, ingin berbagi Iya, Bu. permasalahan yang ada di kelas Bapak. Nah, memangnya situasinya seperti apa ya, Pak, kelasnya Bapak? Eh, Situasinya itu, Bu, kalau lagi ada jam kosong, ada biasa guru yang minta izin, apalagi di sini di sekolah saya ini, Bu, banyak teman-teman yang beragama Hindu. Jadi Oh iya iya banyak iya. ada acara, Bu, gitu. Jadi kalau pas kelasnya kosong, tidak ada yang ngisi, anak-anak pada bermain, bahkan ada yang sampai membuli, Bu. Begitu, Bu. Oh iya iya. Jadi situasinya seperti itu ya dikarenakan Iya, jam apa banyak guru yang tidak masuk, banyak guru yang izin ya Pak ya, sehingganya iya, mungkin Bu. tidak ada yang mengawasi ya Pak di dalam kelas itu. Iya, Eh, Bu. Kemudian sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mengatasi masalah perbulian tersebut di sekolahnya Bapak? Sebelumnya kalau yang pada minggu-minggu kemarin itu, Bu, setiap ada siswa yang melakukan pembulian, ya saya panggil, saya nasihati, Bu. Terkadang juga saya Oh, serahkan kepada wali kelas, kepada iya. guru BK begitu, Bu. Iya Pak, oh sebenarnya langkah Bapak ini sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah melakukan hal-hal yang dapat mencegah bully ya Pak ya. Iya, Bu. Namun di sini Pak, sebenarnya situasi seperti apa ya yang Bapak harapkan dalam pembelajaran di kelasnya Bapak itu? Ya, situasi yang saya harapkan, yang saya inginkan itu, Bu, dalam kelas itu ada guru ataupun tidak ada guru, ya tidak adalah terjadi pembulian, Bu. Kelasnya nyaman, aman, dan tentram kalau bagi anak-anak. Gitu. Sehingga tidak ada Iya, yang merasa disakiti, tidak ada yang merasa dizolimi, Bu. Gitu. iya betul sekali itu Pak. Oh iya ya.
Lalu Pak, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan harapan Bapak yang seperti tadi itu? Kalau untuk strategi yang saya akan lakukan untuk sementara ini ya saya panggil Bu, saya panggil anak-anak yang melakukan pembulian atau yang ada masalahnya Bu. Bukan cuma yang Ya, melakukan pembulian, yang jadi korban pun saya panggil. Itu kemudian saya iya, iya. nasihati. Terkadang juga setelah saya nasihati, saya serahkan kepada wali kelas dan juga kepada guru BP-nya untuk ditindaklanjuti Bu, begitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi sebenarnya Bapak sudah memanggil anak tersebut ya Pak ya? Sudah memanggil anak Iya Bu. tersebut dan sudah menasihatinya, namun mungkin masih melakukan ya Pak? Masih Iya melakukan masih. perbulian lagi kepada Iya, teman-temannya? begitu saya panggil sudah dinasehati, besoknya dia ulang lagi, begitu terus Bu. Oh, Ya. iya, iya, iya. Mungkin Bapak mempunyai rencana-rencana yang lain Pak? Mungkin ada ide-ide baru atau gagasan-gagasan lain mungkin yang bisa mengatasi hal tersebut Pak pada anak-anak yang selalu melakukan perbulian itu. Begini Bu, rencana saya itu ya saya akan komunikasi dengan guru BK dan Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di sekolah, Oh, dan iya, iya, juga iya. mungkin saya akan berkunjung ke rumah orang tua Bu, yang dari siswa yang bermasalah ini dengan siswa yang korban, untuk Iya, iya, iya. saya sampaikan apa yang terjadi di sekolah terhadap anak-anak mereka gitu. Oh ya, luar biasa ya, Bapak. Rencana Bapak itu menurut saya sudah sangat luar biasa ya Pak ya, untuk mengatasi anak-anak yang suka sekali Ya. membuli temannya. Nah, kemudian untuk melakukan hal tersebut kira-kira persiapan apa yang Bapak lakukan ya Pak untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Kalau untuk persiapan, yang jelasnya yang pertama saya lakukan itu ya kita kolaborasi di sekolah dengan teman-teman, terutama dengan guru BK yang khusus menangani anak-anak yang bermasalah ini. Oh iya, 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 iya. Kemudian komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan Iya kalau Pak. perlu ya kita undang orang tua dari siswa yang bermasalah ini supaya disampaikan perilaku dari siswa, dari anaknya di sekolah gitu. Iya Pak. Sehingga di rumah juga dia dapat bimbingan dari orang tua, begitu Bu. Iya, saya rasa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu dan persiapan yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat tepat karena Bapak melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan berbagai Ya, pihak ya, ya Bu. dan orang tua juga ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Nah kemudian kira-kira Pak kapan ya Bapak mau melaksanakan rencana tersebut Pak? Ya, secepatnya Bu, mungkin minggu depan, karena kasus pembulian ini Bu sudah sudah mengakar lah istilahnya di dalam diri Oh anak-anak. Jadi harus secepatnya dieksekusi, ditindaklanjuti lah. Jangan sampai iya, berlama-lama Bu. iya, 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 iya. Oh iya, jadi secepatnya Pak ya, rencananya Iya yang Bu. akan dilakukan ini? Oh iya Pak. Kemudian Pak, kira-kira apa ya Pak yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Kalau berbicara tentang tolak ukur, tentang keberhasilan dari rencana saya itu Iya, adalah bahwa di dalam kelas itu, dalam sekolah itu tidak ada lagi pembulian yang dilakukan oleh siswa, apalagi sampai membawa nama orang tua Bu di dalam pembulian itu. iya, Itu Bu. iya, iya. Oh iya, jadi sudah tidak ada lagi perbulian itu ya, Ya, tolak ukurnya Pak. Kemudian mungkin tidak ada lagi anak-anak yang saling mengejek gitu ya Pak ya. Oh, luar iya biasa Bu. ini. Iya.
Kemudian dalam melaksanakan hal itu semua Pak, tentu saja Bapak memerlukan dukungan ya. Kemudian kira-kira siapa saja Pak yang Bapak harapkan bisa mendukung rencana Bapak ini? Ya, yang bisa saya harapkan untuk mendukung rencana saya ini tentunya yang pertama itu dari wali kelas, kemudian guru BK, kemudian rekan-rekan sejawat yang ada di dalam sekolah, bapak kepala sekolah, dan tentunya juga tidak lupa juga orang tua siswa karena ada kaitan erat dengan sekolah, Bu. Iya. Betul sekali ya apa yang Bapak sampaikan itu, karena antara pihak sekolah, orang tua, ya guru BK, rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah maupun kepala sekolah, intinya elemen yang ada di sekolah Bapak intinya harus bekerja sama, begitu ya Pak menurut Bapak ya? Iya, Bu. Iya. Iya. Kemudian Pak, setelah kita tadi bincang-bincang ya, sudah dari awal hingga saat ini Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini Pak? Yang saya dapatkan dari hasil bincang-bincang ini, Bu, saya dapatkan solusi untuk menangani siswa atau anak-anak yang bermasalah terutama di bidang pembulian, Bu. Saya dapat pencerahan dari Ibu dan saya bisa menemukan solusi sendiri setelah melakukan percakapan dengan Ibu. Iya Pak, iya. Jadi saya berharap Bapak akan selalu menjalankan rencana yang akan Bapak lakukan tadi. Semoga rencana-rencana yang akan Bapak lakukan membuahkan hasil Pak ya, berhasil, dan tentu saja harapan kita bersama di kelas Bapak semoga saja tidak akan ada lagi perbulian. Dan mungkin di lain waktu dan saya akan berbincang-bincang kembali dengan Bapak. Saya tunggu ya Pak ya untuk informasi selanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu Pak perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah bercerita banyak kepada saya tentang situasi di kelas Bapak, tentang banyak hal yang Bapak ceritakan kepada saya hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan harapan saya bisa terlaksana secepatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baiklah, demikian coaching sesi 1. Kita lanjut coaching sesi 2, di mana saya sendiri Nita Fitriana sebagai coach, Bapak Sarifuddin B. Hamada sebagai coach, dan Ibu Endang Sulasriati sebagai observer. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam Bu Nita. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sarif, ada waktu senggang enggak hari ini? Ya kalau sekarang ada Bu. Kebetulan ini lagi tidak ngapa-ngapain ini Bu. Iya nih, saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Sarif. Bersedia Pak ya? Boleh. Ada apa ya Bu? Begini Pak, saya itu ada sedikit masalah dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Terus apa hal yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita kali ini Bu? Dengan berbincang dengan Pak Sarif, saya harapkan saya mendapatkan solusi Pak atas permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Oh iya. Memangnya situasinya seperti apa di kelasnya Ibu sekarang Bu? Iya, begini Pak. Jadi pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, di pelajaran saya itu Pak, dalam minggu-minggu ini ada saja anak-anak yang bermain, mengganggu temannya diajak bermain begitu Pak.
Jadi pada saat diskusi, dia tidak ikut diskusi, bermain sendiri. Pada saat ada temannya presentasi di depan, tidak mau menghargai temannya. Kemudian pada saat saya pas memberi penguatan juga, Pak, itu dia juga ganggu temannya diajak bermain begitu, Pak. Saya jadi pusing jadinya ini, Pak, bagaimana mengatasi anak-anak ini. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah itu, Bu? Sejauh ini saya sudah menegur dia secara langsung, menegur mereka secara langsung, kemudian bisa Pak diam sejenak mendengarkan temannya, tapi belum ada 5 menit sudah heboh lagi, ganggu temannya lagi. Saya pindahkan tempat duduknya, mungkin ada tempat duduk yang lebih tidak dengan teman yang biasanya bermain, tapi tetap saja dia mengganggu temannya, seperti itu Pak. Situasi seperti apa sebenarnya yang Ibu harapkan dari pembelajaran Ibu ini? Saya menginginkan situasi yang kelas itu yang aman, nyaman, anak-anak belajar dengan menyenangkan, anak-anak itu paham dengan materi yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Oh iya. Kira-kira strategi yang Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu itu? Mungkin pertama saya akan memanggil anak itu Pak, memanggil anak-anak itu, kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar anak-anak kembali, kemudian saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian saya bisa memasukkan games dalam pembelajaran saya, jadi anak-anak yang suka bermain itu bisa dia belajar dengan bermain, seperti itu Pak. Saya juga berharap anak-anak itu paham dengan materi yang saya berikan, kemudian hasil belajarnya pun bisa meningkat, seperti itu Pak. Ya, strategi yang luar biasa itu sebenarnya Bu, cuma memang anak-anaknya yang kadang memang suka bermain saja Bu ya. Iya. Kemudian apa yang harus Ibu persiapkan untuk menjalankan rencananya Ibu ini? Jadi selain saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga media-media yang menyenangkan, saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin ada inovasi-inovasi pembelajaran untuk belajar anak-anak itu yang lebih cocok dan pas begitu Pak. Mungkin selain yang Ibu sebutkan tadi, ada tidak rencana yang lain lagi yang Ibu persiapkan? Iya, untuk tindak lanjutnya saya berencana juga berkomunikasi dengan orang tuanya Pak, karena orang tua harus tahu keadaan anak pada saat di sekolah juga Pak, seperti itu. Iya, bagus sekali itu Bu ya. Jadi di samping kita guru bukan cuma dengan anak-anak, tetapi dengan komunikasi dengan orang tua juga itu sangat penting Bu ya. Iya Pak. Kira-kira kapan rencana Ibu ini akan laksanakan Bu? Secepatnya sih Pak. Kalau bisa ini dalam minggu depan ini deh saya akan langsung mengeksekusi rencana-rencana saya. Oh iya. Kemudian apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan rencana Ibu ini? Yang menjadi tolak ukur pada saat saya mengajar, anak-anak dapat belajar dengan bahagia, dengan senang, suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, tanpa ada anak-anak yang mengganggu teman yang lain. Kemudian hasil belajar mereka pun juga meningkat, seperti itu Pak. Iya, luar biasa Bu ya. Nah, untuk mempersiapkan, untuk merencanakan rencana Ibu ini, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja Bu? Iya. Untuk rencana ini saya butuh dukungan tentu saja dari siswa itu sendiri Pak. Dari siswa, dari wali kelas, rekan sejawat, kemudian orang tua juga Pak. Iya. Berarti kolaborasi semua pihak Ibu ya? Iya, demi pembelajaran Pak. Kemudian setelah kita berbicara, bincang-bincang panjang lebar dari awal sampai akhir,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan ini, Bu? Ternyata dengan ngobrol dengan Pak Sarif, saya mendapatkan solusi, Pak. Di mana saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi kegiatan belajar mengajar saya yang awalnya gaduh dengan anak-anak bermain dan saling mengganggu temannya. Saya mendapatkan solusi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih Pak Sarif. Iya, sama-sama, Bu. Jadi Ibu sudah dapatkan solusinya, Bu, ya? Iya, terima kasih banyak. Dengan ngobrol dengan Pak Sarif, saya terbuka ini pemikiran saya bagaimana cara mengatasi anak-anak ini, Pak. Terima kasih banyak. Lain kali bisa saya hubungi Pak Sarif lagi. Mungkin saya, iya, saya ingin menceritakan nanti setelah rencana saya sudah saya lakukan, hasilnya seperti apa. Saya ingin juga ngobrol lagi dengan Pak Sarif. Iya, siap Ibu. Ya. Mungkin masih ada, Bu, lagi yang mau dibicarakan, Bu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak Sarif. Ya, kalau sudah tidak ada, ya. Akhiri aja ya percakapan ini. Iya, terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah coaching sesi 2. Sekarang dilanjut dengan coaching sesi 3. Di mana saya Nita Fitriana sebagai coach, Ibu Endang Sulastriati sebagai coach, dan Bapak Sarif B. Hamada sebagai observer. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Nita, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nita hari ini. Ini Bu, saya lihat di HP kok ada panggilan tidak terjawab dari Bu Endang. Ada apa ya? Saya penasaran sekali. Kira-kira ada apa, Bu ya? Ya Bu, soalnya sebenarnya dari kemarin saya itu ingin bincang-bincang, ingin ngobrol sama Bu Nita. Tetapi kemarin itu saya menghubungi Ibu, tetapi mungkin Ibu lagi sibuk ya Bu ya, sehingga panggilan saya tidak dijawab. Bersyukur sekali hari ini kita bisa ketemu Bu ya. Oh iya. Minta maaf lalu itu belum bisa angkat Ibu, ada rapat. Iya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Iya. Ngomong-ngomong, apa sih yang ingin Ibu obrolin kali ini sama saya? Ya, sebenarnya Bu, saya ini ada sedikit masalah Bu di kelas. Ini ya terkait dengan proses pembelajaran yang saya sudah lakukan di dalam kelas bersama anak-anak siswa saya. Namun ada masalah Bu di sana itu. Nah, masalahnya itu ketika saya mengajar, masih ada siswa Bu yang mengantuk Bu ketika saya menjelaskan, ketika saya masuk kelas memberi materi, ada saja Bu siswa yang mengantuk Bu. Jadi seperti itulah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Nita. Saya ingin berbagi permasalahan ini Bu kepada Bu Nita. Oh, jadi begitu pada saat kegiatan belajar mengajar di materinya Ibu, di pembelajaran Ibu, ada yang mengantuk ya Bu ya? Itu yang mengantuk mayoritas anak-anak atau hanya sebagian saja Bu? Yang mengantuk itu Bu sebenarnya tidak banyak, bukan sebagian besar, hanya sebagian kecil saja Bu, hanya 2 orang Bu, yang biasa mengantuk itu 2 orang. Dan setiap kali saya mengajar Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini ya anak 2 itu Bu yang mengantuk. Jadi dia saja Bu ya, anak itu saja yang mengantuk. Ya, sehingganya saya jadi bingung ya Bu ya, kira-kira anak ini bagaimana ya supaya ketika saya mengajar itu tidak ngantuk begitu Bu ceritanya. Oh iya. Kemudian Bu Endang, apa sih yang Ibu Endang harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan itu Bu, ya nanti saya bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru mungkin Bu, yang bisa merubah keadaan atau situasi anak-anak saya itu supaya mereka tidak mengantuk, supaya belajarnya Bu lebih semangat lagi. Mereka yang menerima pelajaran itu bukan hanya semuanya yang paham Bu, maksud saya ingin semuanya paham. Kalau ada yang 1 atau 2 orang yang tentu saja yang 1 atau 2 orang itu Bu nantinya yang tidak paham ya seperti itu Bu. Oh begitu, baiklah Bu.
Kemudian memangnya itu situasi kelas yang seperti apa yang Bu Endang inginkan? Kelas yang pada saat saya mengajar itu kelas yang aktif, yang interaktif, semangat dalam menerima materi pelajaran, aman, nyaman, serta menyenangkan. Itu Bu harapan saya. Oh, jadi kelas yang kondusif Ibu ya, aman, nyaman, Ya. menyenangkan, tanpa ada gangguan Ibu ya. Kemudian Iya. sejauh ini apa sih yang sudah Ibu Endang lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya Bu, yang saya sudah lakukan itu dari beberapa saat yang lalu sampai hari kemarin, sebenarnya saya sudah berusaha Bu untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik Bu untuk siswa saya. Saya juga sudah memberikan rasa nyaman kepada anak-anak saya ketika saya mengajar Bu. Saya menjelaskan materinya dengan jelas, dengan menggunakan bahasa mungkin yang mudah dipahami oleh siswa-siswa saya Bu. Tapi mungkin hal tersebut mungkin tidak sesuai mungkin Bu ya, atau tidak cocok mungkin dengan anak-anak saya sehingga ngantuk Bu ya. Mungkin seperti itu. Oh, begitu sebenarnya, ya. Sebenarnya yang sudah Ibu Endang lakukan itu sangat luar biasa sekali, memberikan strategi-strategi yang baru di mana anak-anak itu biar fokus dalam belajar, tidak mengantuk Ibu ya, tapi anak-anaknya itu yang luar biasa juga kok tetap mengantuk. Kemudian Bu, langkah selanjutnya atau strategi apa lagi sih yang akan Ibu Endang lakukan untuk membuat rencana-rencana Ibu itu biar berjalan seperti itu? Oh iya Pak, iya Bu. Jadi saya berencana untuk yang pertama-tama saya lakukan adalah Bu, rencana saya itu tentu saja membuat perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa Bu, artinya perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga ketika saya mengajar, saya akan mengelompokkan siswa-siswa saya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya juga akan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan games gitu Bu pada siswa saya. Saya juga akan memberikan ice breaking kepada mereka supaya anak-anak yang mengantuk tadi Bu menjadi tidak mengantuk dan menjadi mungkin lebih bersemangat begitu Bu, termotivasi dalam belajarnya. Seperti itu Bu. Iya. Sebenarnya luar biasa sekali rencananya Ibu Endang ya, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ memetakan anak-anak, ada SBK juga, ada permainan dalam pembelajaran Bu ya, itu rencananya Ibu ya? Iya, begitu Bu rencana saya. Mungkin ada lagi untuk strategi apa atau persiapan yang digunakan untuk mewujudkan strategi Ibu yang baru ini? Oh iya Bu, itu yang akan saya lakukan Bu, mungkin saya akan berkolaborasi tentunya Bu dengan rekan sejawat saya, yang mungkin ada rekan sejawat saya yang punya inovasi Bu dalam mengajar. Jadi saya akan berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat saya. Kemudian mungkin saja rekan sejawat saya itu punya sesuatu hal yang luar biasa yang bisa memberi inovasi kepada saya sehingga proses pembelajaran nantinya di dalam kelas itu Bu lebih menyenangkan lagi, lebih interaktif lagi. Kemudian membuat siswa menjadi antusias tentunya Bu dalam menerima materi pembelajaran dari saya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat ya, Bu ya. Mungkin ada temannya yang memiliki inovasi baru yang bisa Ibu pergunakan dalam pembelajaran Ibu ya. Oke, luar biasa Betul sekali, Bu. Selanjutnya, kira-kira kapan itu Bu rencana Ibu itu akan dilakukan? Rencana itu akan saya lakukan Bu secepatnya Bu, agar permasalahan di dalam kelas saya itu cepat teratasi, cepat
anak-anak yang 2 orang yang mengantuk tadi itu Bu, supaya berubah tidak mengantuk. Kemudian pemahaman siswa juga secara keseluruhan itu mereka dapat memahami materi Bu, bukan hanya sebagian besar atau sebagian kecil, tapi saya berharap semua siswa di dalam kelas yang saya ajar itu bisa menjadi paham dengan materi yang saya berikan. Jadi seperti itu Bu. Oh ya, luar biasa sekali Bu ya, secepatnya dilaksanakan biar pembelajaran di kelas yang biasanya ada anak yang mengantuk itu bisa berubah Bu ya, bisa lebih menyenangkan, tidak ada yang mengantuk lagi. Baiklah Bu, kemudian iya, Bu. Apa tolak ukur keberhasilan dari rencana-rencana Ibu tersebut? Kalau berbicara tentang tolak ukur, tentu saja Bu, tolak ukur keberhasilannya ketika saya telah melaksanakan rencana-rencana saya, misalkan di dalam kelas ketika saya mengajar sudah tidak ada lagi Bu siswa yang mengantuk, semuanya belajar dengan rasa senang hati, antusias, bersemangat, mempunyai motivasi, dan sehingga kelas saya itu akan tercipta merasa nyaman serta menyenangkan Bu di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu Bu tolak ukurnya. Oh iya, jadi tolak ukurnya itu pada saat anak-anak sudah tidak ada yang mengantuk lagi dan menjadikan kelas itu menjadi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan Bu ya? Iya Bu, iya. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Ibu ini memerlukan dukungan dari siapa saja nih untuk melakukannya ini? Untuk melakukan rencana-rencana ini, dukungan siapa? Iya, dalam melaksanakan rencana ini tentunya saya tidak bisa sendiri Bu. Rencana saya tidak akan pernah berhasil jika saya hanya menjalankannya sendirian. Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan guru mata pelajaran yang lain. Tentu saja hal yang paling penting yang mendukung itu adalah siswa itu sendiri Bu. Karena seorang guru itu tanpa dukungan dari siswanya, tentu rencana yang dia akan lakukan itu Bu tidak akan pernah berhasil, karena siswa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita berikan layanan yang maksimal agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya, seperti itu. Oh, jadi begitu Bu ya, luar biasa sekali. Ibu akan berkolaborasi dengan berbagai pihak Bu ya, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tidak luput dengan siswa juga sebagai aktor pembelajaran di dalamnya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, ini kita di akhir obrolan nih Bu, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu dapatkan atau sudah Ibu simpulkan dari obrolan kita kali ini Bu? Ya, melalui obrolan kita tadi Bu, saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan saya melalui bincang-bincang dengan Ibu Nita, walaupun solusi yang saya dapatkan itu berasal dari pemikiran saya sendiri, karena Bu Nita sudah membuka pemikiran saya ya Bu ya, menggali ide-ide apa yang saya miliki sehingga yang tadinya tidak terpikirkan Bu menjadi terpikirkan. Terima kasih ya Bu ya sudah memberikan ruang bagi saya untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih jauh lagi demi untuk memperbaiki persoalan yang ada di kelas saya Bu. Iya, saya juga senang sekali Bu, kita bisa sharing-sharing seperti ini, saya sangat senang sekali. Jadi begini Bu, karena ini saya mau ada rapat lagi habis ini, jadi saya tunggu ya Bu, untuk rencana-rencana Ibu kalau sudah terlaksana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, seperti apa sih hasilnya, ya Bu ya? Baik Bu, baik. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang seperti Ibu harapkan. Iya Bu, pasti saya akan memberi kabar kembali dan boleh Bu ya ketika suatu hari nanti saya akan menghubungi Ibu Nita kembali ya Bu ya. Iya, saya akan senang hati Bu. Baiklah, sampai jumpa lagi Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endang.
Waalaikumsalam, Bu. Demikian praktik coaching dari kelompok 3, di mana sesi 1, 2, dan 3 sudah terlewati. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.